Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah, manusia apabila tidak ada rasa iman kepada Allah, niscaya ia akan berbuat semau-maunya. Ia tidak memperhatikan apa akibat dari perbuatan itu. Bagi orang-orang yang beriman, insya Allah segala bentuk perbuatannya dikendalikan oleh rasa iman itu sendiri. Apabila orang sudah memperturuti hawa nafsu, berbuat tanpa ada etika, maka perbuatan itu akan merugikan umat manusia pada umumnya. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 11. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Yang artinya, apabila dikatakan kepada mereka, janganlah kamu berbuat rusak di muka bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang mengadakan perbaikan di muka bumi ini. Ingatlah, sesungguhnya merekalah yang berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak merasa. Para pemirsa yang dirahmati Allah, salah satu yang sering dibangga-banggakan oleh manusia, dia memiliki harta yang banyak, memiliki kekuasaan, memiliki pengikut yang banyak. Hal yang demikian ini menjadikan manusia sombong. Sombong kepada Sang Pencipta dan sombong kepada sesama umat manusia. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu hingga kamu masuk ke dalam kubur. Bermegah-megahan, hidupnya terlalu mewah, tidak memperhatikan kanan kirinya. Harta yang dimiliki hanya untuk kemegahan, sama sekali tidak ada kepedulian terhadap lingkungan hidup. Ini termasuk orang yang bermegah-megahan. Terkadang hal yang demikian ini, nafsu bermegah-megahan itu berada di tengah-tengah lingkungan hidup kita. Ia memaksakan diri seolah-olah mampu, padahal sebenarnya dia tidak mampu. Misalnya, ada seseorang yang akan menikahkan anaknya hanya karena gengsi, hanya karena ingin dianggap wah. Ia hutang ke sana kemari. Pernikahan yang sangat mewah itu pada akhirnya
tidak mempunyai arti apa-apa kalau menghancurkan dirinya sendiri. Setelah hajat selesai, kemudian hutang segera dikembalikan, malah mungkin tidak mencukupi apa yang dilaksanakan ketika ia mengadakan hajatan pernikahan itu. Hal ini termasuk orang yang bermegah-megahan, tidak membandingkan atau dia hanya melihat kepada kemewahan orang lain atau mencontoh kemewahan orang lain, padahal ia pada hakikatnya tidak mampu. Nah, hal yang demikian itu termasuk orang-orang yang akan mengalami kehancuran di dalam hidupnya. Sebagai seorang Islam, bagi yang percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita berusaha hidup apa adanya, hidup dengan penuh qanaah, menerima apa yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Dan sementara itu kita tetap berusaha mencari rezeki yang halal, mencari harta yang diperbolehkan dalam ajaran agama. Para pemirsa yang dirahmati Allah, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW disebutkan bahwasanya manusia itu insya Allah akan senantiasa memperoleh kebahagiaan manakala ia tetap berada dalam kondisi qanaah atau merasa cukup terhadap rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Oleh karena itu, marilah jiwa qanaah itu hendaklah tertanam di pribadi kita masing-masing, sehingga kita termasuk orang-orang yang tidak bermegah-megahan, yang memang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqulu qouli hadza astaghfirullahaladzim. Cukup sekian apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.